Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dwi Cahyawinata ingin mempresentasikan tentang bukti dan perencanaan audit dari kelompok 11. Pengertian bukti audit. Bukti audit adalah semua informasi dan data yang dikumpulkan oleh auditor sebagai dasar untuk melakukan peninjauan, analisis, dan evaluasi atas laporan perusahaan, termasuk laporan keuangan dan aktivitas bisnis, disebut sebagai bukti audit. Contoh dari bukti-bukti ini mencakup catatan rekening, koran bank, dokumentasi visual berupa foto aset kantor, konfirmasi saldo rekening dari institusi perbankan, keterangan dari staf perusahaan, serta catatan transaksi elektronik. Tujuan bukti audit. Keberadaan bukti audit dalam proses audit dapat memberikan keandalan, kepatuhan, dan membentuk opini independen. Dengan begitu, kerja auditor dalam memberikan penilaian terhadap laporan perusahaan dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya karena bertumpu pada bukti-bukti yang terverifikasi. Melalui bukti-bukti tersebut, auditor juga dapat menilai efektivitas pengendalian internal, menemukan potensi salah saji, hingga memberikan rekomendasi yang relevan di masa depan. Bukti audit dapat menjadi dokumentasi resmi yang dapat ditinjau ulang oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Ada beberapa karakteristik bukti audit yang baik. 1. Cukup. Bukti yang digunakan auditor harus bisa digunakan sebagai landasan untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap laporan perusahaan. Selain itu, bukti tersebut juga harus dipastikan akurat dan asli agar dapat menghasilkan penilaian yang tepat. Yang kedua, andal. Selanjutnya, bukti yang digunakan auditor juga harus andal atau dapat dipercaya. Ukuran keandalan ini dapat dinilai dari sumbernya atau bagaimana bukti tersebut didapatkan. Sebagai contoh, laporan keuangan bisa didapat dari divisi keuangan, laporan laba rugi bisa didapat dari divisi akuntansi, dan rekening koran perusahaan bisa didapat dari bank. Yang ketiga, sumber terpercaya. Karakteristik ini bukti audit yang baik lainnya adalah didapatkan dari sumber terpercaya atau bisa diverifikasi kebenarannya, baik bukti yang berasal dari perusahaan maupun sumber eksternal yang terpercaya. Yang keempat, bentuk bukti. Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses audit memiliki bentuk berbeda-beda, misalnya informasi dari dokumen hukum, presentasi, keterangan lisan yang diberikan oleh karyawan, maupun konfirmasi fisik, perhitungan, pemeriksaan, dan observasi. Yang kelima, ada relevan. Terakhir, bukti audit harus memiliki relevansi dengan objek audit atau dapat mendukung proses audit. Umumnya, auditor akan menggunakan dokumen asli, alih-alih salinannya auditor akan menggunakan informasi dari pihak ketiga, alih-alih dari dalam perusahaan, dan auditor akan mengamati langsung dibanding melihat dari dokumentasi yang diberikan sumber lain. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit, yang pertama ada bukti dokumenter. Dokumen bukti merupakan jenis bukti yang paling sering digunakan berupa catatan atau dokumen yang ditulis. Contohnya ada faktur,
Anda terima, kontrak serta perjanjian perusahaan dengan klien, laporan bank yang berkaitan dengan transaksi dan sebagainya. Yang kedua, bukti analitis. Bukti analitis merupakan bukti yang berisi hasil analisis yang dilakukan auditor terhadap data finansial serta data non-finansial. Bukti ini umumnya digunakan untuk mengenali kecenderungan pola, ketidakwajaran, atau perubahan yang dapat menunjukkan adanya isu atau bidang yang memerlukan perhatian. Yang ketiga, ada bukti observasional. Salah satu jenis bukti audit yang lain adalah bukti yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pemeriksaan fisik, misalnya pemeriksaan terhadap barang yang ada, aset, alat, dan pengamatan mengenai sistem pengendalian internal. Yang keempat, ada bukti eksternal. Bukti eksternal adalah informasi atau data yang diperoleh dari sumber di luar organisasi. Auditor memanfaatkan bukti ini untuk memperoleh pandangan yang objektif mengenai informasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan aspek keuangan. Jenis-jenis bukti audit. Yang kelima, ada bukti elektronik. Untuk digital, proses audit juga mencakup bukti elektronik atau digital seperti surat menyurat, melalui email, dan catatan akuntansi dalam bentuk digital. Keenam, ada bukti fisik. Selain bukti yang berupa dokumen atau digital, auditor juga harus memeriksa bukti lainnya yang berbentuk fisik. Contohnya ada alat, aset, dan stok barang. Bukti ini umumnya dibutuhkan karena auditor melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang mengoperasikan sebagai jenis peralatan seperti perusahaan manufaktur. Yang ketujuh, bukti lisan. Bukti lisan merupakan informasi yang disampaikan oleh individu melalui percakapan baik orang-orang di dalam perusahaan maupun pihak luar. Dokumen ini digunakan untuk menjelaskan rincian, mengumpulkan informasi, dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik tertentu. Yang kedelapan, ada bukti kinerja. Ada bukti kinerja ulang. Bukti kinerja ulang adalah bukti yang diperoleh dengan cara mengulangi prosedur atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan menetapkan aturan bahwa setiap pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari 2 orang. Oleh karena itu, auditor dapat menguji dengan cara mengulangi prosedur tersebut dan melaksanakan satu transaksi guna memverifikasi apakah sistem benar-benar memerlukan 2 persetujuan atau tidak. Contoh bukti audit. Sebagai ilustrasi, sekawan media melaksanakan audit eksternal oleh firma akuntansi XYZ untuk laporan keuangan tahun 2024. Audit ini memiliki tujuan untuk memastikan keakuratan biaya operasional yang dilaporkan serta keabsahan saldo piutang perusahaan. Untuk dapat melakukan penilaian mengenai keakuratan biaya operasional, auditor memerlukan laporan mengenai faktur dari pemasok, bukti pembayaran yang berasal dari sistem perbank perusahaan, kontrak layanan dan penyediaan, serta pengamat langsung terhadap layanan yang disediakan oleh perusahaan. Saja untuk mengevaluasi ketetapan saldo piutang, auditor membutuhkan berbagai bukti yang valid. Bukti-bukti tersebut diperoleh dengan mengirim surat konfirmasi kepada sejumlah klien utama, membandingkan hasil konfirmasi tersebut dengan catatan pembukuan internet, serta memeriksa rekap transaksi penagihan dalam sistem.
Bukti-bukti tersebut dikumpulkan dan digunakan sebagai referensi untuk membantu auditor memastikan bahwa laporan perusahaan telah disusun dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya presentasi kali ini. Jika ada salah ataupun salah dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.